Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerjemahan, Bapak Zaki Mubarak, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat bertemu secara daring dalam acara dalam presentasi kali ini. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami mengangkat tema sejarah dan masa depan penerjemahan mesin. Dan sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Rasyidatul Mutmainah dan rekan saya Probo Sudo Prastowo yang akan memaparkan materi kali ini. Kepadanya dipersilahkan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sejarah mesin penerjemahan. Nah, pada artikel yang akan kita bahas kali ini itu membahas tentang perkembangan penerjemahan mesin dari awal sampai sekarang. Nah, penerjemahan mesin yang awalnya dibuat konsepnya pada tahun 1933 dan sudah menjadi sudah ada sekarang pada abad ke-20 dengan fokus pada penerjemahan teks teknis dan lanjut ke bagian pertama. Sini John membahas tentang fitur dan pengertian dasar dari mesin penerjemahan. Mesin penerjemahan itu apa? Mesin penerjemahan mengacu pada sistem terkomputerisasi yang menghasilkan terjemahan dengan atau tanpa bantuan manusia. Nah, kualitas dari terjemahan mesin ini dapat ditingkatkan dengan membatasi input dan menggunakan bahasa terkontrol. Sistem mesin terjemahan ini juga dapat dirancang untuk 2 bahasa atau lebih. Nah, kita berlanjut ke awal mula perintisannya, awal mula sejarah dibuatnya. Nah, konsep tentang mesin penerjemah ini pertama kali dibuat pada tahun 1933 oleh George Arthur, orang Prancis, dan juga temannya Peter Smirnov Troyansky dari Rusia. Nah, Arthur ini mendesain tentang penyimpanan dari kertas, di mana bisa buat nyari berbagai macam padanan kata dari berbagai bahasa. Model ini pertama kali disebarkan pada tahun 1930. Nah, pada tahun 1950, cukup lama setelah awal kali konsep ini dirilis, penelitian tentang mesin penerjemah ini mulai dilakukan secara serius. Dan juga penelitian ini punya sponsor lah, didukung dan memiliki sponsor, salah satunya yaitu dari Universitas Wurtzbau. Nah, masuk pada the decade of high expectation and disillusion, itu maksudnya dekade dengan ekspektasi tinggi dan kekecewaan. Ini pada tahun 1956 sampai 1966. Jadi pada masa ini penelitian tentang mesin penerjemahan itu mulai terpolarisasi antara pendekatan empiris dan teoritis, dan juga sistem awal seperti Georgetown IBM mulai menunjukkan bahwa mesin penerjemah ini memiliki potensi walaupun hasilnya masih kasar. Nah, mulai pada tahun 1966 ada sebuah laporan yang namanya The Alpha Report. Nah, walaupun pada tahun 1950-an itu yang namanya mesin penerjemahan itu cukup trendy lah, cukup menghasilkan potensi yang besar. Orang-orang banyak, para peneliti atau yang mengkaji topik ini
memiliki semangat lah bahwa apa yang mereka teliti itu akan membuahkan hasil yang besar. Namun pada tahun ini, pada tahun 1960 ada yang namanya laporan ALPAC. Nah, laporan ALPAC itu mengkritik efektivitas mesin penerjemah sehingga mengakibatkan penurunan dukungan pada kemudian. Laporan ini memicu perkembangan alat bantu penerjemah berbasis komputer. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kelima, yaitu The Quiet Decade. The Quiet Decade ini terjadi pada tahun 1960 sampai 1970. Nah, pada dekade ini fokus penelitian mesin penerjemah beralih ke Kanada dan Eropa dengan proyek seperti TAU-M atau singkatan dari Traduction Automatic de Université de Montréal. Itu ada di Montreal, dan juga CITE itu ada di Grenoble. Nah, pada dekade yang tenang ini pendekatan interlingua dan transfer mulai berkembang. Lanjut ke sistem operasional dan komersial. Jadi yang namanya mesin terjemah ini mulai dikomersialkan, mulai diperjualbelikan. Nah, pada masa ini sistem udah mulai ada dua sistem yang namanya Sistran dan Logos. Nah, dua sistem ini mulai dipakai secara operasional, terutama untuk penerjemahan teknis dan ilmiah. Nah, dua sistem ini menjadi bukti bahwa mesin penerjemah itu mulai menjadi alat yang berguna, meskipun hasil penerjemahan dari mesin ini belum sepenuhnya bisa diterima. Perlu ada penyuntingan lebih lanjut dari hasilnya supaya hasilnya dapat dibaca oleh orang-orang. Nah, mulai pada tahun 1976 dan 1989, penelitian tentang mesin penerjemah masih berlanjut. Nah, pada masa ini penelitian tentang mesin penerjemah fokus pada pengembangan sistem transfer canggih dan eksperimen dengan pendekatan berbasis pengetahuan dari kecerdasan buatan. Jadi pada tahun-tahun ini, pada masa-masa ini, itu yang namanya AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan mulai dipakai untuk diterapkan pada mesin penerjemahan. Nah, contohnya proyek seperti Ariane dan Eurotrack itu menunjukkan kemajuan dalam desain sistem mesin penerjemahan. Nah, dari tadi kan sampai 1989. Nah, dari 1989 itu sampai ke sekarang. Nah, pada tahun 1989 sampai sekarang, penelitian tentang mesin penerjemah ini beralih ke metode statistik dan berbasis contoh atau berbasis korpus. Nah, kan yang sebelumnya itu mesin penerjemah dibuat melalui pendekatan berbasis aturan. Nah, sekarang berbasis korpus. Proyek seperti Candid di IBM menggunakan korpus teks paralel untuk meningkatkan akurasi terjemahan. Jadi di tahun sekarang, dari tahun 1989 sampai sekarang, mesin penerjemahan itu memakai pendekatan berbasis korpus. Jadi nggak berbasis kayak aturan bahasa lagi. Jadi sekarang memakainya contoh. Nah, pada tahun 1990, nah ini ada yang namanya rule based system atau sistem yang berbasis aturan. Nah, pada tahun ini, pada tahun 1990-an, itu penggunaan mesin penerjemah mulai meningkat pesat, terutama di lembaga komersial, dan sistem mesin penerjemah juga cukup banyak dipakai di komputer pribadi, dan ketersediaan mesin penerjemah juga cukup banyak pada jaringan telekomunikasi. Tadi itu yang bab 11. Nah, yang bab 10 ini tentang sistem berbasis aturan. Tadi beda pembahasan ternyata. Nah, yang sistem berbasis aturan ini fokusnya itu pada pengembangan sistem transfer dan interlingua. Contohnya seperti LMT dan
KANT menunjukkan kemajuan dalam pendekatan berbasis pengetahuan. Nah, lanjut ke sebab yang terakhir. Nah, sistem operasional sejak 1990 itu penggunaan mesin penerjemah mulai meningkat, terutama di komersial dan pemerintah, dan sistem mesin penerjemah juga cukup banyak, jadi bukan ibaratnya mulai merebak, mulai menjadi komersil. Mulai banyak yang pakai, bukan cuma itu doang. Nah, sebelum ke kesimpulan, ada satu bab yang terlewatkan, yaitu nomor 11, New Areas of Research in. Nah, di pada tahun 1990-an ini ada bidang penelitian baru, dan di mana pada masa ini penelitian mulai fokus pada penerjemahan bahasa lisan dan sistem mesin penerjemah berbasis dialog. Kalau yang sebelumnya hanya tentang teks, di sini peneliti mulai coba membuat mesin penerjemah yang menerjemahkan bahasa lisan. Contohnya proyek seperti Janus dan Verb Mobil mulai menunjukkan potensi penerjemahan bahasa lisan. Nah, jadi kesimpulannya dari awal pembahasan sampai tadi, itu yang pertama, penerjemahan mesin mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Yang awalnya dari sistem sederhana menjadi alat yang semakin canggih. Bahkan yang kita rasakan sekarang juga mesin-mesin penerjemah sudah mulai canggih. Contohnya seperti DeepL atau Google Translate. Bahkan saya pernah lihat waktu itu di satu akun sosial media sudah mulai sebar yang namanya, saya lupa persis apa nama mereknya, cuman di situ sistemnya itu kayak dia modelannya kayak pulpen begini, kayak pulpen. Nah, mana di situ kita tinggal ngomong misalnya pakai bahasa kita, dan itu kalau kita pilih mau ke bahasa mana, ntar mesin itu akan mengeluarkan suara dari bahasa yang kita inginkan. Nah, lanjut ke poin 2, meskipun menghadapi tantangan seperti kompleksitas linguistik, maksudnya kayak kan yang namanya tata bahasa itu cukup kompleks ya, nggak serta-merta cuma kata kerja, tapi banyak unsur yang dimasukkan dalam bahasa. Walaupun ini menjadi tantangan, tapi mesin penerjemah sudah membuktikan bahwa ini dapat menjadi inovasi baru dalam bidang penerjemahan. Selain bidang penerjemahan, juga di bidang lain cukup banyak membantu. Lalu poin ketiga, perkembangan metode berbasis korpus dan fokus pada penerjemahan bahasa lisan menunjukkan bahwa mesin penerjemahan terus berevolusi untuk memenuhi kebutuhan global yang. Oke, terima kasih Probo yang sudah memaparkan ya, sudah jelas. Cuma izin menambahkan aja buat kesimpulannya lagi ya. Mesin translation telah menjadi solusi praktis ya untuk menerjemahkan teks teknis dan ilmiah dengan potensi pengembangan di masa depan untuk menyelesaikan ambiguitas semantik dan meningkatkan adaptasi bahasa, seperti itu. Perkembangan lebih lanjut diperlukan untuk mencapai hasil terjemahan yang lebih mendalam dan akurat. Oke, untuk semuanya, mungkin presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk semuanya. Demikianlah kelompok kami mengenai sejarah dan perkembangan penerjemahan mesin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Zaki Mubarok, dan para hadirin yang telah memberikan perhatian selama paparan materi ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memperluas wawasan serta menambah pengetahuan tentang evolusi dan inovasi di bidang penerjemahan mesin. Mungkin ditutup ya dengan pembacaan kafaratul majlis bersama-sama, Probo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.